Taman Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling adalah kawasan hutan yang sangat luas. Diperkirakan luasnya mencapai 136.000 hektar. Terletak tepat di jantung Pulau Sumatera. Secara resmi, kawasan ini mulai dilindungi oleh negara sejak tahun 1986. Sebuah keputusan yang cukup terlambat. Setelah sebelumnya, kawasan ini dieksploitasi oleh cukong-cukong kayu. Perbukitan dengan lereng-lereng yang terjal inilah yang menyisakan hutan pegunungan Pulau Sumatera yang luar biasa. Selain itu, masih bisa ditemukan areal hutan yang masih perawan, menjadi habitat bagi sang raja hutan, harimau Sumatera. Secara administratif, kawasan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling berada dalam wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam skema WWF, kawasan ini merupakan bagian dari landscape Tesonilo, Bukit 30. Skema ini akan menyatukan beberapa wilayah kawasan kelola lainnya, seperti Taman Nasional Tesonilo. Tahura, Sumatera Barat menjadi kawasan yang tersatukan dengan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang, Bukit Baling. Gema adalah ibu kota pemerintahan Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Hampir keseluruhan wilayahnya merupakan areal Taman Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling yang berada di sebelah hulu. Terletak di bagian timur atau paling hilir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, membuat Desa Gema menjadi satu-satunya pintu gerbang menuju kawasan hulu yang terisolir, sekaligus penghubung ke dunia luar. Faktor inilah yang menjadikannya pusat pemerintahan. Desa Gema cukup dikenal di Provinsi Riau, terutama di kalangan para pencinta alam. Gema dikaruniai keindahan alam yang luar biasa. Tempat favorit untuk berkemah. Padang-padang rumput yang terbentuk secara alami di tepi-tepi sungai dengan latar perbukitan yang menghijau, sungai yang mengalir jernih, serta yang paling penting dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor. Selain tempat-tempat perkemahan yang menawan, di Desa Gema juga terdapat sebuah objek wisata alam, yaitu Goa Alam. Goa ini berada di jalan yang menghubungkan Desa Gema dengan Desa Tanjung Belit, desa terakhir yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat. Objek wisata ini menjadi salah satu dari rangkaian wisata berkemah di Desa Gema. Kehebatan goa alami ini menjadi sedikit gambaran dari sekian banyak goa-goa alami yang diperkirakan terdapat di kawasan Taman Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang, Bukit Baling.
Goa ini terbentuk oleh pohon-pohon beringin raksasa yang menahan batu-batu besar dengan akarnya. Gua ini menjadi rumah bagi ribuan kelelawar. Di desa Tanjung Belit, desa terakhir yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat, terdapat pula sebuah objek wisata yang sangat menarik. Juga menjadi salah satu objek wisata dalam rangkaian wisata berkemah di Desa Gema. Ada dua pilihan perjalanan dari Desa Gema untuk menuju objek wisata air terjun Batu Dinding ini. Pertama, lewat sungai. Meski memerlukan biaya tambahan untuk sewa perahu, wisatawan diuntungkan dengan keindahan alam di sepanjang perjalanan melewati sungai. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke objek wisata air terjun relatif singkat, yaitu sekitar 15 menit. Pilihan yang kedua, lewat darat. Wisatawan dapat menggunakan kendaraan darat hingga Desa Tanjung Belit. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama lebih kurang setengah jam menuju air terjun. Tinggi air terjun ini sekitar 8 meter. Tidak terlalu tinggi memang, namun kolamnya cukup luas dan berair jernih. Sebuah kolam renang alami yang sangat memukau dan diteduhi oleh rimbunnya pepohonan. Penetapan kawasan Rimbang Baling menjadi Taman Suaka Marga Satwa sebenarnya cukup mengagetkan karena menjadi kawasan yang terlarang bagi pemukiman. Padahal jauh sebelumnya, kawasan ini sudah berpenghuni, terutama oleh orang-orang Melayu Minangkabau Timur yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Batang Sebayang atau dikenal juga dengan nama Sungai Kampar Kiri. Sekitar 20 pemerintahan desa terdapat di kawasan ini, saling berintegrasi serta terkait secara adat. Satu-satunya akses menuju desa-desa di Hulu Kampar Kiri ini adalah melalui sungai ini, Sungai Batang Sebayang. Sekaligus jalan untuk memasuki kawasan Suaka Alam Bukit Rimbang Bukit Baling. Sebuah perjalanan yang mengagumkan.
Desa Aur Kuning merupakan salah satu kampung yang berada di tepi Batang Sebayang. Desa ini berjarak lebih kurang 2,5 jam perjalanan dari Desa Gema. Desa inilah yang paling memungkinkan untuk dikunjungi dengan jumlah rombongan lebih dari 10 orang. Karena untuk lebih ke hulu lagi, air sungai semakin dangkal. Arusnya semakin deras, sehingga tidak bisa dilewati oleh perahu-perahu besar. Desa Aur Kuning berada di sebuah pertemuan dua anak sungai, Batang Sebayang dan Batang Biawik. Hujan deras yang turun sepanjang malam tidak serta-merta membuat airnya keruh. Pertanda daerah aliran sungainya masih terjaga. Kabut tebal di perbukitan selalu menghiasi pagi di Desa Aur Kuning. Semburat cahaya mentari pagi perlahan-lahan mulai menyeruak di sela-sela kabut. Sebuah pemandangan alam yang luar biasa. Lukisan Sang Maha Kuasa. Desa dengan populasi sekitar 140 kakak ini juga dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjulang tinggi. Salah satunya adalah Bukit Kuning. Selain sedikit di bagian puncaknya, punggung bukit yang menghadap ke kampung merupakan perkebunan karet warga. Sedang di sisi satunya merupakan hutan luar yang sangat terjal. Tinggi bukit ini hampir 1.000 meter. Ketinggian yang sangat layak untuk ditaklukkan. Perahu bermesin adalah kendaraan yang sangat penting bagi masyarakat Kampar Kiri Hulu. Sama pentingnya dengan sepeda motor dan mobil bagi masyarakat kota. Berdasarkan ukuran dan kekuatan mesin, terdapat dua jenis perahu. Yang kecil disebut dengan Robin karena merek mesin pada awalnya adalah Robin, mampu mengangkat hingga 5 penumpang. Sedangkan yang besar disebut dengan Johnson. Kekuatan mesin biasanya di atas 15 PK. Johnson adalah merek mesin yang pertama kali digunakan. Perahu Johnson ini mampu mengangkut beban maksimal 1 ton. Saat ini, merek mesin yang dipakai sudah bermacam-macam. Namun nama yang dipakai tetap 2 saja, yaitu
Robin, dan Johnson. Suatu penghormatan yang layak untuk generasi pionir. Cara mengemudi relatif sama, di mana nahoda duduk di buritan, mengarahkan perahu dan mengatur kecepatan baling-baling. Dayung dan tongkat tetap memiliki peranan ibarat rem dan kopling pada sebuah sepeda motor. Apapun aktivitas masyarakat Kampar Kiri Hulu selalu melibatkan perahu bermesin tempel ini, penghubung antar kampung, serta alat transportasi yang utama. Kampar Kiri Hulu terkenal juga dengan kebiasaan-kebiasaannya yang arif dan bijaksana, penuh dengan kebersamaan serta ramah terhadap alam. Salah satu kebiasaan itu adalah dengan diadakannya lubuk-lubuk larangan, yaitu larangan menangkap ikan di bagian-bagian tertentu di sepanjang sungai yang ditandai oleh tali yang membentang di atas sungai, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati bersama, seperti menjelang Lebaran atau pada hari-hari lain yang disebut dengan panen raya. Sebuah acara yang syarat dengan nilai-nilai kebersamaan. Kebanyakan hasilnya pun dipergunakan untuk membangun kampung. Desa-desa di sepanjang Batang Sebayang dalam kawasan Taman Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling sebenarnya sudah eksis semenjak berabad silam. Sebuah batu yang dibelah merupakan bukti mereka sudah berhubungan dengan dunia luar semenjak dulu kala. Diceritakan, batu itu dibelah oleh Gak Jauh atau orang Badak dari Jawa yang hendak melamar putri Lindung Bulan di daerah Hulu. Batu dibelah oleh Panglima karena putri yang hendak dilamar tidak ditemukan. Sampai sekarang, cerita itu masih terjaga di Kampar Kiri Hulu, sebagaimana terjaganya alam mereka oleh peraturan-peraturan adat, undang-undang lembaga yang dipegang teguh oleh masyarakat, dipatuhi bersama. Pernyataan mereka untuk mematuhi peraturan-peraturan adat ini dikenal dengan Sumpah Setio Muarobio. Uwi di Pagaruyong Bania Diompe Kotong pun talatak pangkalan sarai. Batang penjelu ke batang tau pucuk penjelu ke gunung Sailan anak sepena mungsep bunga sabu kana maunya. Berajo ke gunung Sailan metuan ke gunung hijau. Batana di Pagaruyong ada turun melimpah ke batang rantau. Aku tekan melimpah ke batang rantau. Ada turun melimpah ke batang rantau baturi dengan undang negara di bertemu di Sako. Kampung di Lambok jadi Magoh nan Maha dari Kesuladan. Ceno basosok bajuran enak bertemu Kesulampi. Aku te Basulampi ada ya. Sumpah Setia Muarobio sure nyokarang muaro sumengi dibaco pula kako oleh Datuk Sengau Raja Belang Laulat Janiko. Batu kecepong keluar oleh kecepong tak boleh dibakar waktu. Buat yang tinggal di Pelipan dan Bamtek Belimo di Datuk Pasar. Bapa sosikan ke Bayu dan Sarantau. Karimau dan Sakenaku. Kehantu jihin sebanca kemah undang tepat bersumpah kemudian. Kota yang perjanjian sumpah Setia kita minyak yang salah. Saya ponen mengubah ajo. Kalau ubah dek rajo, kono diputuk kalau ulang. Sibu siang sibu. Mana kalau mengubah di rakyat kono. Kalau mengubah di rajo kono le Jokowi, kalau mengubah di Pulipa kono disumpah mana, kalau mengubah di Penghulu kono disumpah perbuatan, kalau mengubah di banyak kono dikutuk kalau mula sibu siang sibu malam kopi pulau tengah jalan. Kate tidak akan berpucuk bawa inak kulit tengah-tengah lari kembang. Hidup segan mati tak mau. Itu tenan sumpah Setia dah. Jadi kalau kita memakai adat, kalau langgar kita peraturan disumpah Setia itu dimakan kita disumpah kan.